Aku pulang ke rumah itu bukan untuk tinggal. Aku pulang untuk bersih-bersih. Rumah peninggalan ibu sudah kosong hampir 6 bulan. Cahayanya cukup. Tapi entah kenapa, rumah itu tetap terasa suram. Bukan gelap. Cuma, seperti ada sesuatu yang sudah lama berhenti hidup di dalamnya. Aku mulai bersih-bersih. Pelan. Soalnya rumah ini harus dibangunkan pelan-pelan juga. Tapi setiap kali aku melihat ke ruang belakang, rasanya seperti mengganggu seseorang. Bukan karena aku melihat sesuatu, justru karena aku tidak melihat apa-apa. Ruangan itu kosong, tapi terasa penuh. Malam pertama, aku tidur di kamar ibu. Aku belum sanggup tidur di kamarku sendiri. Rumah itu tenang sampai menjelang maghrib. Tiba-tiba aku mencium bau melati. Tipis, dekat, seperti baru saja lewat di belakang bahuku. Aku mencarinya kemana-mana. Tidak ada pohon melati, tidak ada tamu, tidak ada apa-apa. Lalu aku ingat satu kalimat ibu. Setiap rumah punya penunggu. Dulu aku kira itu cuma cara ibu menakut-nakuti aku supaya tidak pulang malam. Tapi sekarang aku mulai ingat kebiasaan-kebiasaan kecilnya yang dulu tidak pernah kupikirkan. Segelas air lampu lorong, kursi yang tak pernah bergeser. Untuk siapa? Malam kedua, aku belum benar-benar tidur ketika mendengar sesuatu dari luar kamar. Hanya satu bunyi, seperti kursi yang baru saja ditinggalkan seseorang. Aku tidak keluar sampai pagi. Dan pagi itu, kursi itu tidak lagi menghadap televisi. Hanya geser sedikit. Tapi sejak itu, rumah ini seperti sedang mengawasi aku. Siang harinya, aku menemukan catatan kecil di lasi dapur. Kalau aku sudah tidak ada, jangan biarkan rumah ini merasa ditinggal tiba-tiba. Mendadak semua kebiasaan ibu terasa bukan aneh, tapi seperti cara menjaga sesuatu tetap tenang. Malam terakhir, aku melakukan apa yang biasa ibu lakukan. Aku membuka jendela belakang sedikit saat maghrib lalu menutupnya lagi pelan-pelan. Permisi, aku masih di sini. Malam itu rumah itu tidak terasa ramah, tapi tidak lagi menolakku. Paginya, gelas air itu tidak kosong, tapi juga tidak penuh. Permukaannya turun sedikit, tepat sedikit, seolah ada yang hanya mencicipi. Untuk pertama kalinya, aku merasa menutup pintu rumah itu bukan seperti meninggalkan tempat kosong, melainkan seperti pamit.
Mungkin ibu benar. Mungkin setiap rumah memang punya penunggu. Dan mungkin yang membuat sebuah rumah terasa hidup bukan cuma orang yang tinggal di dalamnya, tapi juga sesuatu yang tetap tinggal bahkan setelah semua orang merasa sudah pergi.